Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Dalam video ini kita akan mempelajari mengenai properti position dengan nilai absolut. Oke, pada pelajaran ini kita mulai dari halaman HTML seperti pelajaran sebelumnya, namun tanpa properti yang berhubungan dengan position. Bisa dilihat di sini pada kode HTML, bagian paling atas adalah H1 latihan position, lalu diikuti dengan 3 buah div dengan kelas merah, kuning, hijau. Kemudian pada kode CSS, semua div diberi lebar dan tinggi sebesar 200 pixel, sedangkan masing-masing kelas, yaitu merah, kuning, hijau, diberikan background color sesuai dengan nama kelasnya. Dan bisa kita lihat hasilnya di sini. Bagian paling atas adalah judul latihan position, lalu diikuti dengan 3 buah kotak merah, kuning, dan hijau yang disusun secara vertikal. Kita akan belajar mengenai position absolute. Kita tambahkan properti ini di kelas kuning. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kotak hijau menjadi hilang. Mengapa? Karena pada saat kita mengganti kotak kuning menjadi absolute, maka kotak kuning dianggap keluar dari flow HTML, dan kotak hijau akan berpindah untuk menggantikan posisi kotak kuning. Jadi sebenarnya kotak hijau masih ada, namun karena posisinya berada di belakang kotak kuning, maka tidak kelihatan. Sekarang kita tambahkan properti left sebanyak 200 pixel pada kelas kuning. Pada saat kita refresh browser, maka browser akan menambahkan jarak sebesar 200 pixel pada bagian kiri kotak kuning, sehingga kotak kuning akan bergeser ke kanan. Di belakang kotak kuning, kita bisa melihat sebagian dari kotak hijau. Kalau kita lihat pada ujung kotak merah, kita bisa melihat bahwa kotak kuning sedikit menjorok ke dalam kotak hijau. Mengapa begitu? Karena dengan menggunakan absolute, maka browser menghitung jarak 200 pixel dibandingkan ke elemen body. Sedangkan kita bisa lihat di sini bahwa bagian kiri body terdapat sedikit margin. Dan margin inilah yang membuat posisi kotak kuning sedikit masuk ke dalam kotak hijau. Kita bisa merapikan kotak dengan cara membuang margin pada body. Caranya kita tambahkan selector body. Dan kita isi dengan margin 0. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang pada body sudah tidak terdapat margin lagi. Dan ketiga kotak tersusun dengan rapi. Perhatikan bahwa kotak kuning tetap berada di sebelah kiri pada saat saya memperbesar dan memperkecil layar browser. Sekarang kita ganti properti left menjadi right dengan nilai 50 pixel. Nah, kira-kira kotaknya akan berpindah kemana nih? Kita simpan dan refresh browser. Ternyata kotak berpindah ke bagian kanan layar. Mengapa? Karena browser menambahkan jarak 50 pixel dibandingkan ke sisi paling kanan body. Jadi bisa kita lihat di sini, di antara sisi paling kanan kotak kuning dan sisi paling kanan body, ada jarak sebesar 50 pixel. Perhatikan kalau saya memperbesar dan memperkecil browser, kotak kuning tetap berada di sebelah kanan. Kalau saya tambahkan properti bottom dengan nilai 10 pixel, maka kotak kuning akan berpindah ke bagian paling bawah body dan tetap akan berada di bagian paling bawah pada saat saya memperbesar dan memperkecil ukuran browser.
Dan kalau saya ganti bottom menjadi top, maka sekarang kotak kuning akan menjadi berada di bagian atas body. Jadi dari yang telah kita pelajari pada video ini, kita bisa mengambil beberapa perbedaan mengenai position relatif dan position absolute. Yang pertama, pada position relatif, kotak kuning akan dianggap tetap berada di posisi awal, sehingga kotak hijau tidak naik ke atas. Sedangkan pada position absolute, kotak kuning dianggap keluar dari flow HTML, dan kotak hijau akan naik ke atas untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh kotak kuning. Perbedaan yang kedua, pada position relatif, coordinate property seperti top, bottom, left, dan right akan dihitung dari posisi awal elemen dalam flow HTML. Sedangkan pada position absolute, coordinate properties akan dihitung dari elemen parentnya. Dalam contoh di sini adalah elemen body. Dan sekarang kita masuk ke soal latihan. Saya hapus kembali semua perubahan pada kode CSS dan posisi kotak kembali ke posisi semula. Kita akan latihan untuk mengubah posisi kotak menjadi seperti ini. Ketiga kotak akan disusun secara diagonal dengan urutan warna kuning, hijau, dan yang terakhir adalah merah. Berhubung kode HTML dan CSS yang kita gunakan di sini masih sederhana, teman-teman bisa mengetikkan sendiri kode HTML dan CSS awalnya. Atau kalau mau lebih mudah, bisa mengunduh source code dari link yang saya cantumkan pada deskripsi video. Pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan soal latihan pada komputer masing-masing. Kita akan kembali lagi untuk membahas solusi dari latihan ini. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan kita. Pertama, pada selector div kita tambahkan dahulu position absolute. Position absolute ini akan berlaku pada ketiga kotak kita, sehingga ketiga kotak dikeluarkan dari flow HTML dan ditumpuk menjadi satu di tempat yang sama. Kita akan atur posisi dari masing-masing kotak dengan menggunakan koordinat top dan left. Pertama, pada kotak merah, kita tambahkan dahulu top 400 pixel dan left 400 pixel. Sehingga kotak merah akan berpindah ke bagian paling bawah diagonal. Kemudian kotak kuning kita atur menjadi paling atas dengan top 0 dan left 0. Sedangkan kotak hijau kita atur menjadi di tengah dengan top 200 dan left 200. Mengapa nilainya 200? Ini disebabkan karena nilai width dan height-nya adalah 200 juga ya. Sekarang ketiga kotak sudah tersusun secara diagonal dan sesuai dengan soal latihan kita. Namun posisinya masih terlalu atas sehingga menutup tulisan judul. Kita geser sedikit ke bawah dengan cara menambahkan ketiga nilai top sebanyak 50 pixel. Ternyata masih kurang bawah ya. Kita tambahkan lagi sehingga menjadi 80 pixel. Dan sekarang posisinya sudah sesuai dengan soal latihan kita. Namun kalau kita perhatikan di sini, untuk mengubah posisi kotak lebih repot ya. Karena kita mesti mengubah nilai top dari ketiga kotak. Ada solusi lain yang lebih gampang dan lebih disarankan untuk digunakan. Caranya, pertama kita buka kembali kode HTML kita. Di bawah tag H1,
Kita tambahkan satu buah text section dengan nama kelas container. Kita pindahkan ketiga div ke dalam container. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada perubahan ya, karena posisi kotak masih tetap dihitung dari elemen body. Karena position dari section masih tetap bernilai static. Oleh karena itu kita mesti menambahkan kode CSS dengan selector kelas container dan kita isikan dengan position relatif. Bagi yang bertanya mengapa kita menggunakan section sebagai container, mengapa tidak menggunakan div? Jawabannya adalah karena kita sudah memiliki kode CSS untuk div. Kalau kita menggunakan container div, takutnya nanti akan terpengaruh oleh kode ini. Jadi di sini kita menggunakan section sebagai container. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang posisi dari ketiga kotak sudah dihitung dari kontainernya. Sehingga kita bisa menghilangkan tambahan nilai top sebesar 80 pixel tadi. Dan sekarang untuk menggeser posisi ketiga kotak, caranya lebih gampang. Kita cukup mengubah kontainernya saja. Misalkan kalau saya tambahkan top sebesar 30 pixel, maka ketiga kotak akan berpindah ke bawah sejauh 30 pixel. Oke, demikian solusi dari latihan pada video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.